Jawa. Terkisahlah seorang pemuda bernama Manik Angkeran, putra dari seorang Brahmana bernama Sidimantra yang tinggal di kerajaan Doha, Bali. Manik Angkeran adalah anak yang cerdas, tapi sayangnya ia mudah dipengaruhi oleh teman-temannya. Suatu hari Manik Angkeran melihat orang-orang yang sedang berjudi dan menyabung ayam, dan ia amat tertarik dengan hal itu. Namun sayang, dia sering kalah dan banyak berhutang pada orang lain. Manik Angkeran pun meminta bantuan ayahnya untuk berbuat sesuatu. Sidimantra berpuasa dan berdoa memohon pertolongan dewa-dewa. Tiba-tiba dia mendengar suara, "Hai Sidimantra, di kawah Gunung Agung ada harta karun yang dijaga seekor naga yang bernama Naga Basuki. Pergilah ke sana dan mintalah supaya ia mau memberi sedikit hartanya." Sidimantra pun bergegas menuju Gunung Agung. Setelah sampai di Gunung Agung, Sidimantra membunyikan gentas seperti dalam mimpinya. Ding, 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 ding. Tidak lama kemudian sang naga keluar. "Siapa kau? Apa maksud kedatanganmu?" tanya Naga Basuki. "Aku Sidimantra, maksud kedatanganku untuk meminta bantuanmu membayar hutang-hutang anakku. Hartaku sudah ia habiskan," jawab Sidimantra. Setelah mendengar maksud kedatangan Sidimantra, Naga Basuki pun masuk ke dalam guanya dan keluar dengan membawa sejumlah emas dan batu permata. Sidimantra mengucapkan terima kasih dan berpamit pulang. Semua harta benda yang didapatkan diberi kepada Manik Angkeran dengan harapan tidak akan berjudi lagi. Tentu saja, tidak lama kemudian harta itu dihabiskan Manik Angkeran untuk berjudi. Manik Angkeran sekali lagi meminta bantuan ayahnya, namun Sidimantra menolak untuk membantu anaknya. Manik Angkeran mendengar dari temannya bahwa harta itu didapat dari Gunung Agung. Pergilah ke sana dan mintalah supaya ia mau memberi sedikit hartanya. Manik Angkeran setelah sampai di Gunung Agung, dia bertemu dengan Naga Basuki. "Maaf Naga Basuki, namaku Manik Angkeran, putra dari Sidimantra. Bisakah aku meminta sedikit hartamu lagi untuk melunasi hutangku?" tanya Manik Angkeran. "Banyak sekali hutangmu, tapi baiklah, untuk terakhir kalinya aku akan memberi sedikit harta. Namun setelah ini kau tak boleh kesini lagi untuk meminta harta," jawab Naga Basuki. Manik Angkeran terpesona melihat emas, intan, dan batu permata di dalam gua. Tiba-tiba timbul niat jahatnya untuk memiliki harta itu. Dengan secepat kilat dia menghunus pedang dan menyabatkannya ke tubuh Naga Basuki. Manik Angkeran segera melarikan diri, tapi karena kesaktian naga itu, Manik Angkeran terbakar oleh api yang keluar dari mulut naga dan menjadilah abu. Setelah mendengar kematian anaknya, Sidimantra sangat sedih. Segera ia mengunjungi Naga Basuki. "Wahai Naga Basuki yang baik, sudikah engkau menghidupkan putraku lagi? Berilah ia kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Mohon Sidimantra." Naga Basuki berpikir sebentar lalu menjawab, "Baiklah, aku akan menghidupkan putramu lagi. Namun ia tak boleh pulang denganmu. Ia harus tinggal di sini dan menjadi muridku. Aku akan mendidiknya agar dia menjadi orang yang baik dan berilmu."
Setelah Manik Angkeran dihidupkan, dia meminta maaf dan berjanji akan menjadi orang yang baik. Sidi Mantra pun tahu bahwa anaknya sudah bertobat. Dengan tongkatnya Sidi Mantra membuat garis yang memisahkan dia dengan anaknya. Tiba-tiba dari garis itu keluar air yang makin lama makin deras. Genangan air itu yang kemudian dinamakan Selat Bali yang memisahkan Pulau Bali dan Pulau Jawa. Nah teman-teman, sekarang kan sudah tahu cerita Manik Angkeran dan Naga Basuki. Jadi pesan dari cerita ini, kita harus patuh pada nasihat orang tua, jauhi